Halo teman-teman, selamat datang di channel Ken dan Bram The Series. Ini adalah episode pertama kita dari serial Ken dan Bram edisi horor. Di sini kami akan menceritakan kisah-kisah horor dengan ilustrasi gambar. Sebelum memulai ceritanya kami meminta dukungan dari teman-teman semua agar channel ini terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita horor pertama kita yang berjudul Arwah Ning Sela. Peristiwa ini terjadi di lingkungan tempat tinggal Ken dan Bram, yang pada waktu itu sedang mengalami teror dari arwah seorang pemilik salon. Lokasi salonnya sendiri tidak jauh dari rumah Ken dan Bram, hanya berjarak beberapa rumah saja. Pada masa jayanya, salon ini lumayan laris, menjadi langganan dari kaum muda-mudi yang ingin perawatan. Selain tempatnya yang nyaman, harga yang cukup murah, daya tarik lain dari salon ini adalah pesona pemiliknya, Ning Sela. Ning Sela ini punya wajah yang manis, umur baru 20-an, dan satu lagi dia janda. Ya, janda yang ditinggal kabur suaminya, entah karena masalah apa. Pokoknya dia sudah menjanda. Dan untuk bertahan hidup, Ning Sela mencoba peruntungan dengan membuka usaha salon di tempat tinggalnya itu. Profil dari Ning Sela inilah sebenarnya yang menjadi daya tarik bagi banyak sekali pria-pria iseng yang ingin menggodanya dengan cara melakukan perawatan di salonnya. Ning Sela pun senang-senang saja karena bisa menggait banyak pelanggan. Hingga pada masa kejayaannya, salon Ning Sela mampu mempekerjakan 2 orang karyawan, cewek semua. Meski mayoritas pelanggannya ya tetap para pria-pria iseng, tapi Ning Sela tidak peduli. Lagian, salon itu berada tepat di pinggir jalan dengan kaca yang transparan, sehingga aktivitas yang ada di dalam salon bisa terlihat dari luar. Begitu kalimat yang sering diucapkan Ning Sela sebagai jurus andalan setiap kali ada yang mencibir. Oh ya, Ning Sela ini seorang perantau. Dia mengontrak satu rumah penuh dengan suaminya. Entah mengapa saat ditinggal kabur suaminya, dia tidak langsung balik ke kampung halaman. Mungkin malu sama tetangga. Pergi merantau, pulang tidak dengan kekayaan, tapi malah dengan status janda. Sangat mungkin hal itulah yang mendasari tekad Ning Sela untuk tetap bertahan di perantauan. Mengadu peruntungan dengan membuka usaha salon kecil-kecilan. Siapa sangka usahanya cepat berkembang. Sampai suatu hari saat kedua karyawatinya, sebut saja Dita dan Leni, masuk kerja. Di hari itu Mbak Dita dan Leni membuka salonnya sendiri. Ya mereka memang bisa keluar masuk salon itu sendiri karena memang diberi kunci cadangan oleh Ning Sela agar bisa tetap bekerja saat Ning Sela tidak di rumah. Dan di hari itu untuk kesekian kalinya Mbak Dita dan Leni bekerja sendiri tanpa keberadaan Ning Sela. Ning Sela kemana ya? Kok nggak kelihatan? Lagi ada acara di luar kali. Gak biasanya diem-dieman. Biasanya kan
ngasih kabar dulu ke kita kalau gak bisa ikut kerja. Iya ya, apa mungkin acaranya mendadak? Anggapan tersebut segera mereka tepis sendiri setelah melihat kenyataan kalau kedua motor Neng Sheila masih terparkir di rumah. Ditambah lagi kondisi rak sepatu yang tetap rapi. Semua sendal dan sepatu Neng Sheila masih utuh. Mereka tentu hafal dengan barang-barang milik Neng Sheila karena sudah lama bekerja di sana. Mbak Dita yang lebih senior berinisiatif menghubungi Neng Sheila. Betapa terkejutnya mereka saat mendengar bunyi telepon dari dalam kamar Neng Sheila. Masa iya jam segini Neng Sheila belum bangun, pikir mereka. Gak mungkin, gak biasanya. Yang mereka tahu, Neng Sheila itu rajin. Pagi-pagi sekali sudah bangun. Gak mungkin jam segini belum bangun. Setelah sambungan telepon terputus, Mbak Dita memanggil-manggil Neng Sheila sambil mengetuk-ngetuk pintu. Nihil, tak ada jawaban. Sekali lagi Mbak Dita menelpon Neng Sheila. Tersambung, tapi tak diangkat. Kembali Mbak Dita mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil nama Neng Sheila. Kali ini lebih keras. Nihil, masih tak ada respon. Mbak Dita pun menyuruh Mbak Leni untuk memeriksa lewat jendela. Karena hal ini sangat mencurigakan. Dan Mbak Leni pun bergegas menuju jendela luar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Spontan Mbak Leni berteriak sekencang-kencangnya saat melihat apa yang terjadi di dalam kamar Neng Sheila. Orang-orang pun berkerumun mendatanginya, bertanya, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Itu nining sel-sel-sela. Jawab Mbak Leni sambil terbata-bata. Semua orang pun terpana menyaksikan pemandangan yang tak lazim itu. Astaga, Neng Sheila. Mereka semua shock melihat pemandangan yang mengerikan itu. Panik, berhamburan ke sana kemari mencari bantuan. Ada yang lapor ke polisi, ada yang lapor Pak RT, ada yang mendatangi warung, tempat-tempat nongkrong. Semua mencari bantuan sendiri-sendiri. Beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian pun datang untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Setelah selesai, pihak kepolisian memberikan keterangan bahwa tidak ada tanda-tanda pemaksaan masuk ke ruangan Neng Sheila. Juga tidak ada benda-benda yang hilang dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Neng Sheila dinyatakan tewas gantung diri. Ya, Neng Sheila bunuh diri di dalam kamarnya sendiri. Dan berdasarkan keterangan polisi pula, dinyatakan bahwa Neng Sheila meninggal dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3-4 bulan. Sejak peristiwa itu,
teror pun dimulai. Hampir semua orang di lingkungan tersebut pernah mengalami. Bukan hanya penduduk setempat, orang lewat pun banyak mendapat gangguan. Hampir tiap malam ada saja orang yang diganggu. Seperti malam itu, jelang tengah malam, saat Bram sedang tertidur ayam, sayup-sayup terdengar suara ketukan pintu. Bram yang sedang sendirian di rumah karena orang tuanya pergi keluar kota, segera beranjak dari ranjangnya. Dengan perasaan jengkel, Bram mempercepat langkah kakinya. Siapa sih tengah malam begini ganggu orang, pikirnya. Bram pun membuka pintu, namun saat pintu terbuka, Bram tak melihat siapa-siapa. Aneh, masa iya orang bisa lari secepat itu? Barusan dia mendengar suara ketukan pintu dengan sangat jelas. Bahkan saat dia sedang membuka kunci pun masih terdengar suara ketukan pintu. Bram melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan situasi. Tak nampak seorang pun. Bahkan suasana terasa sangat sunyi senyap. Tiba-tiba Bram kembali mendengar suara ketukan, tapi kali ini dari arah jendela samping rumahnya. Bram memberanikan diri sedikit keluar rumah untuk memastikan keadaan. Masih tak nampak siapapun. Namun suara ketukannya masih terdengar sangat jelas. Bram mulai merinding bulu kuduknya. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuh. Bram bergegas lari masuk ke dalam kamar, berlindung di balik selimut. Beberapa saat kemudian, Bram merasa lampu di dalam kamarnya mati nyala terus-terusan. Bram membuka sedikit selimutnya, memusatkan pandangan ke arah saklar yang berada di dekat pintu. Terlihat jelas saklar itu naik turun sendiri seperti ada yang memainkan. Bram sangat-sangat ketakutan. Ingin teriak tapi lidahnya keluh. Ingin berlari tapi kakinya kaku. Semalaman Bram berada di dalam situasi yang mencekam. Suasana baru mereda saat terdengar suara dari tuang masjid yang menandakan waktu sudah menjelang subuh. Begitulah yang diceritakan oleh Bram kepada teman-teman tongkrongannya. Bahkan mereka menambahkan cerita kalau di malam sebelumnya mereka semua sepakat mendengar suara tangisan seorang wanita di jam yang sama. Ada yang memberanikan diri mengintip dari balik tirai jendela kamarnya, tapi dia tidak melihat siapa-siapa. Di jalanan depan rumahnya, hanya terdengar suara tangisan yang perlahan menjauh, seperti orang yang berjalan sambil menangis. Ada juga seorang pedagang bakso keliling yang mendapat teror dari Neng Sheila. Dia yang baru pertama kali jualan di kawasan tersebut tidak tahu menahu soal cerita sebelumnya. Dia asal lewat saja dan berhenti tepat di depan bekas salon Neng Sheila. Suasana sepi
karena para penghuni kanan kiri pada pindah kontrakan. Takut keseringan lihat penampakan. Itu alasan mereka pindah lokasi. Beberapa saat menunggu, abang bakso ini hendak jalan lagi karena tidak nampak seorang pun di situ. Setelah menyalakan mesin motor, baru saja hendak tancap gas, tiba-tiba ada yang memanggil. Baksonya bang, 1. Iya Ning, bentar ya. Bang bakso senang karena akhirnya ada yang beli juga. Dengan cekatan, dia menyiapkan pesanan. Mau yang pedas apa biasa Ning? Biasa aja bang. Nih baksonya. Ening sendirian aja di rumah. Iya bang, sendirian. Bentar ya bang. Lama juga gak apa-apa Ning. Abang sabar menunggu kok. Jawab abang bakso dengan nada sedikit menggoda. Cukup lama abang bakso ini menunggu sampai habis rokok sebatang. Ingin rasanya dia memanggil, tapi sungkan. Dia baru pertama kali jualan di situ. Enggak dipanggil, dia mesti jualan lagi. Dagangannya masih banyak. Tapi seeneng tadi lumayan cantik sih. Gak apa-apalah nunggu lebih lama lagi untuk orang secakep itu. Siapa tahu juga masih ada orang yang mau beli. Begitu yang ada di pikiran abang bakso. Beberapa saat kemudian, Ken dan Bram lewat dan berhenti di samping abang bakso. Bang, jangan jualan di sini. Emang kenapa bang? Nggak ada orangnya. Ada bang. Yang tinggal di sini sudah pada pergi. Sudah nggak ada orang di tempat ini. Ada kok bang. Beneran. Barusan si Neng beli. Oh, ya udah, terserah abang lah. Ken dan Bram segera bergegas pergi dari tempat tersebut sambil tersenyum kecil, seolah mengerti situasi yang sedang terjadi. Setelah kepergian Ken dan Bram, abang bakso ini masih terngiang dengan kalimat, "Sudah tidak ada orang yang tinggal di tempat ini." Apa maksudnya ya? Gumam abang bakso dalam hati. Dia menoleh ke arah salon Ning Sheila. Tersentak, dia baru sadar kalau rumah tersebut gelap gulita. Dari tadi tidak ada lampu yang menyala. Yang ada hanya penerangan dari lampu jalan. Masa iya sih orang di rumah kok gelap-gelapan, kata abang bakso dengan lirih. Suasana menjadi hening, sangat-sangat hening. Bulu kuduknya pun mulai merinding. Tiba-tiba di sampingnya muncul Ning Sheila dengan wajah seramnya. Nyari saya ya bang. Setan! Tolong, ada setan! Abang bakso lari terbirit-birit meninggalkan dagangannya. Dia sudah tidak peduli. Yang ada di pikirannya saat itu adalah lari sejauh-jauhnya dari tempat tersebut. Rasa takutnya mengalahkan rasa kepemilikannya. Dia terus berlari sambil berteriak sepanjang jalan. Saat melihat sekelompok orang sedang nongkrong, dia merasa sedikit lega. Dengan nafas terengah-engah, dia mendatangi orang-orang tersebut. Bang, tolong bang, ada setan di sana. Di mana? Di sana bang, di rumah salon yang di sana itu. Makan tuh setan. Hus, jangan gitu. Orang lagi kesusahan malah kamu katain.
Biarin, tadi udah aku bilangin jangan jualan di situ, masih ngayal aja sih. Maaf bang, maaf. Saya tidak tahu kalau tempat itu angker. Habis gimana bang? Udah terlanjur ada yang beli, ya aku tungguin. Saat sedang serius membicarakan peristiwa yang barusan terjadi, tiba-tiba Lek Wondo datang dengan terkopoh-kopoh. Ini kenapa lagi? Itu habis diliatin penampakan Neng Sheila di depan salonnya. Ini lagi kayak orang kurang kerjaan. Udah tahu tempat itu angker masih disamperin. Bukan gitu. Aku juga gak ada niatan ke sana. Tadi aku tuh emang mau jalan ke sini. Dari jauh aku lihat ada gerobak di depan salon Neng Sheila. Tapi aku perhatikan kok gak ada orangnya. Untuk memastikan keadaan, ya aku samperin. Pas sudah nyampe, beneran gak ada orangnya. Aku panggil-panggil tetap gak ada yang jawab. Tiba-tiba Neng Sheila muncul tepat di depanku. Mukanya pucat, perutnya terlihat membuncit. Terus dia bicara dengan lirih. Emang dia ngomong apa? Dia minta tolong supaya dicariin orang yang sudah menghamilinya. Terus kamu bilang apa? Ya aku kabur lah. Mana berani aku ngomong sama hantu, gak punya nyali. Kok jadi gini ya lingkungan kita? Gak nyaman aku. Sama, kita harus melakukan sesuatu. Orang-orang mulai bergerak mencari informasi yang pasti agar bisa menyelesaikan permasalahan yang mengusik lingkungan mereka. Mbak Dita dan Leni sebagai orang terdekat menjadi orang pertama yang didatangi. Sayang, dari keduanya tidak ada yang bisa memberikan informasi yang valid. Yang mereka tahu hanya Neng Sheila memang sering keluar malam dengan seorang pria. Bahkan selama 2 tahun bekerja di sana, sudah puluhan pria yang pernah keluar malam dengan Neng Sheila. Yang dapat mereka pastikan bahwa pria yang terakhir menjalin hubungan dengan Neng Sheila namanya Erik. Cukup lama mereka berhubungan, sekitar 6 bulan. Tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya pria yang bernama Erik ini. Tempat tinggalnya di mana, kerjanya apa, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanya namanya saja, Erik. Itu pun dari cara Neng Sheila memanggilnya, bukan lewat perkenalan. Lanjut, mereka mendatangi teman-teman Neng Sheila yang mereka kenal. Sama saja, semua teman-teman Neng Sheila tidak ada yang bisa memberikan informasi pasti. Sedikit yang mereka tahu kalau si Erik ini sepertinya hidup dari morotin harta wanita. Karena sepengetahuan mereka, Erik ini pekerjaannya tidak jelas, tapi suka hura-hura. Soal tempat tinggal, sepertinya dia suka pindah-pindah kos. Cuma sebatas itu saja yang mereka tahu. Tak putus asa, Ken dan Bram berinisiatif mendatangi kampung halaman Neng Sheila guna menemui orang tuanya. Siapa tahu ada informasi yang lebih, karena permasalahan ini harus segera diselesaikan agar kehidupan mereka kembali tenang seperti semula. Benar saja, saat sudah sampai di rumah Neng Sheila,
Ayah Neng Sheila bercerita kalau seminggu sebelum kejadian, Neng Sheila pulang ke rumah dengan seorang pria namanya Erik, berasal dari kota. Kedatangan mereka guna meminta restu karena akan segera menikah. Mereka sempat menginap semalam. Siapa sangka keesokan harinya datang seorang wanita yang mengaku istri sahnya Mas Erik, dan dia juga sedang hamil 6 bulan. Wanita itu melabrak Neng Sheila habis-habisan hingga Neng Sheila ikut tersulut emosinya, dan terjadilah pertengkaran di antara ketiganya. Hingga akhirnya Neng Sheila mengusir keduanya. Sejak peristiwa itu, Neng Sheila lebih sering mengurung diri dalam kamar. Semua pertanyaan dari kedua orang tuanya dijawab sekenanya saja, dan meyakinkan kedua orang tuanya kalau dia akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Neng Sheila masih sempat menginap 2 hari di rumah orang tuanya, sebelum akhirnya berpamitan untuk kembali ke kota. Cerita selanjutnya kalian sudah tahu. Begitu kalimat pamungkas dari ayah Neng Sheila. Ken dan Bram seperti kehilangan arah, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka biarkan permasalahan ini tetap ada, karena kehidupan masih tetap berlanjut meski harus berdampingan dengan hantu. Itu keputusan akhir dari keduanya. Begitupun dengan rumah bekas salon Neng Sheila. Tempat itu dibiarkan terbengkalai. Rumput-rumput liar mulai menutupinya. Dengan sesekali arwah Neng Sheila masih menampakkan eksistensinya dengan wajah pucat, perut membuncit, dan meminta tolong agar dicarikan lelaki yang sudah menghamilinya supaya mau mengunjungi dia dan anaknya. Begitulah teman-teman, kalau orientasi hidup seseorang hanya bersenang-senang, tidak ada yang menjadi pegangan. Ketika diterpa masalah, jiwanya mudah guncang dan cenderung bertindak di luar batas kewajaran. Oke, sekian dulu ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.